Oh, lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Hadi Supratno. Yang saya hormati Ibu Khairatul Idawati selaku dosen mata kuliah pengantar filsafat, dan yang saya cintai mahasiswa seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ghifari Abdul Khodir. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang telah saya buat dengan judul Psikofisik, Perkembangan Psikofisik dan Kognitif Siswa dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ada fisik biologis. Fisik biologis ada dua unsur yang mempengaruhi, yakni memenuhi kebutuhan primer. Memenuhi kebutuhan primer dalam artian bahwa perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan primer, yakni bahwa seorang pendidik harus memperlakukan peserta didik, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti sandang, papan, dan pangan, dan juga fasilitas untuk belajar agar bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Yang kedua ada melatih fisik anak. Melatih fisik anak tentunya semakin tumbuh dan berkembang dengan bertambahnya usia, dapat tidaknya anak memperlakukan dan mencapai sesuatu yang bersumber dari kematangan dan pelajaran. Oleh karena itu, anak yang pertumbuhan fisiknya belum matang belum boleh dihajar dan dilatih untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi apabila anak yang belum pernah dilatih secara fisik, maka belum boleh juga untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas atau belum saatnya bagi anak tersebut. Lalu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mempunyai 4 tahap, yakni tahap sensori motor, tahap proporsional, praoperasional, tahap operasional, dan tahap operasional formal. Tahap sensori motorik yakni berkisar dari umur 0 sampai 2 tahun, yakni proses perasaan atau proses meraba dari sebuah anak untuk menggunakan panca inderanya, yakni seperti mencium, menyentuh, merasakan, atau melihat, bahkan mendengarkan. Lalu ada tahap praoperasional. Pada tahap ini anak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi misal ada anak yang ingin bermain permainan ini, maka dia tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk memainkan permainan ini. Yang ketiga ada tahap operasional. Pada tahap ini anak-anak masih belum bisa berpikir, namun bisa mengontrol cara bermainnya, secara tingkah laku, bisa mengontrol tingkah lakunya. Yang terakhir ada tahap operasional formal, yakni berkisar dari umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak-anak bisa memikirkan akibat dari yang akan mereka lakukan. Misal mereka akan mencuri, maka akibatnya akan
mendapatkan sanksi. Mereka merundung sebuah anak, maka sanksinya adalah ada sanksi yang menjerat mereka jika mereka melakukan hal itu. Lalu ada stimulasi anak usia dini, yakni ada kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan bicara bahasa, serta kemampuan bersosialisasi. Yang terakhir ada pendidikan psikoedukatif. Pendidikan ini terbagi menjadi dua, yakni pendidikan di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas yakni rata-rata berfokus pada pendidikan secara materi, teori, tanpa adanya praktek lapangan. Sedangkan di luar kelas cenderung praktek di luar lapangan untuk membuktikan bahwa apa yang mereka pelajari itu benar apa adanya, tanpa dengan mereka melakukan praktek tersebut. Lalu ada tujuannya yakni cerminan pendidik kepada peserta didik. Lalu ada memberi kebebasan untuk bermain, lalu memberikan kesempatan untuk lalu ada tujuan yakni cerminan pendidik kepada peserta didik, memberikan kebebasan untuk bersama bermain, lalu ada memberikan kesempatan untuk berusaha, yang terakhir memberikan motivasi belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum berakhir ada pantun nih. Sebelum materi ini berakhir, saya ada pantun. Digulung di dunia. Wassalamualaikum semuanya.